Halo, semangat pagi pembelajar milenial. Global Science Education kembali hadir. Kali ini kita akan belajar biologi dengan topik sistem gerak manusia. Sistem gerak manusia adalah susunan organ pendukung gerak tubuh manusia. Komponen utama sistem gerak manusia ada dua, yaitu tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Baik. Yang pertama, kita tinjau sistem gerak pasif. Rangka merupakan alat gerak pasif yang terdiri dari rangkaian tulang dan dihubungkan oleh sendi. Fungsi rangka yaitu pemberi bentuk tubuh, penopang tubuh, tempat melekatnya otot, pelindung organ vital, tempat pembentukan sel darah, dan sebagai alat gerak pasif. Sekarang kita tinjau jenis tulang. Berdasarkan bentuknya, ada 5 jenis tulang. Yang pertama, tulang pipa. Tulang pipa berbentuk bulat panjang. Yang kedua, tulang pipih. Tulang pipih berbentuk pipih dan lebar. Yang ketiga, tulang pendek. Tulang pendek berbentuk bulat dan berukuran pendek. Yang keempat, tulang sesamoid, yaitu tulang kecil yang biasanya terdapat pada persendian tulang. Dan yang kelima, tulang tak beraturan, yaitu tulang yang memiliki bentuk yang kompleks, bentuknya sukar dikarakterisasi. Contoh tulang pipa yaitu tulang hasta, tulang kering, tulang paha, tulang lengan, dan tulang betis. Contoh tulang pipih yaitu tulang belikat, tulang tengkorak, dan tulang rusuk. Contoh tulang pendek yaitu tulang pergelangan tangan, dan tulang pergelangan kaki. Contoh tulang sesamoid yaitu tulang telapak kaki, tulang pisiform, dan tulang tempurung lutut. Contoh tulang tak beraturan yaitu tulang rahang, tulang punggung, dan tulang panggul. Selanjutnya, jenis tulang berdasarkan sel penyusunnya. Yang pertama, tulang rawan atau juga disebut kartilago. Tulang rawan tersusun atas sel kondrosit, mengandung serat kolagen, memiliki kekuatan renggang dan bersifat fleksibel. Ada 3 jenis tulang rawan. Yang pertama, tulang rawan hialin, tampilannya mirip dengan kaca dengan matriks kebiru-biruan, mengkilat, jernih, dan homogen. Yang kedua, tulang rawan elastik, yaitu tulang rawan yang substansi interselnya kaya akan serabut elastik dan sedikit kolagen. Yang ketiga, tulang rawan fibrosa, yaitu tulang rawan yang strukturnya sedikit lebih keras. Jenis tulang yang kedua yaitu tulang sejati. Tulang sejati tersusun atas sel osteosit dan memiliki struktur yang keras. Matriks tulang sejati banyak mengandung kalsium fosfat dan zat perekat. Di dalamnya terdapat jaringan-jaringan seperti sarang lebah yang sangat keras dan kuat. Pada bagian tengah tulang terdapat sumsum tulang yang bertugas membuat sel darah merah dan sel darah putih. Berdasarkan teksturnya tulang sejati dibagi 2, yaitu tulang kompak, berupa lapisan luar yang padat,
dan tulang spons yang berupa lapisan berongga. Osifikasi adalah proses pembentukan tulang keras dari tulang rawan. Ada dua jenis osifikasi, yaitu osifikasi membran, di mana pembentukan tulang keras tanpa melalui pembentuk tulang rawan. Dan yang kedua, osifikasi endokondral, yaitu pembentukan tulang keras melalui pembentukan tulang rawan terlebih dahulu. Tulang keras dapat terbentuk baik melalui proses osifikasi membran, osifikasi endokondral, atau kombinasi keduanya. Berikutnya, jenis tulang berdasarkan letak. Berdasarkan letaknya, tulang dibagi dua bagian besar, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial yaitu rangkaian tulang yang terletak di bagian tengah sumbu tubuh. Yang termasuk rangka aksial yaitu tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Rangka apendikular yaitu rangkaian tulang yang terletak di luar bagian tengah sumbu tubuh. Yang merupakan rangka apendikular yaitu gelang bahu, gelang panggul, alat gerak atas, dan alat gerak bawah. Selanjutnya kita tinjau hubungan antar tulang, atau juga disebut persendian. Masing-masing tulang rangka saling berhubungan satu dengan lainnya membentuk persendian. Ada beberapa jenis persendian. Yang pertama, sinartrosis. Sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang tidak memiliki celah sendi, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Sinartrosis ada dua jenis. Yang pertama, sinfibrosis. Sinfibrosis adalah persendian yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat. Contohnya, sendi pada tulang tengkorak. Kemudian, sinkondrosis. Sinkondrosis adalah persendian yang dihubungkan oleh tulang rawan. Contohnya, sendi pada tulang rusuk. Jenis persendian yang kedua adalah amfiartrosis. Amfiartrosis adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Amfiartrosis ada dua jenis. Yang pertama, simfisis. Simfisis adalah persendian yang dihubungkan oleh kartilago serabut yang pipih. Contohnya, sendi pada tulang belakang. Yang kedua, sindesmosis. Sindesmosis adalah persendian yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Contohnya, persendian pada tulang betis dan tulang kering. Jenis persendian yang ketiga adalah diartrosis. Diartrosis adalah hubungan antar tulang yang kedua ujungnya tidak dihubungkan oleh jaringan, sehingga tulang dapat digerakkan. Berdasarkan jenis gerakannya, diartrosis dibagi 5 jenis, yaitu sendi peluru, yaitu sendi yang memungkinkan gerakan bebas berporos 3. Contohnya, gelang bahu, pinggul. Sendi engsel, yaitu sendi yang kedua ujung tulang berbentuk engsel dan berporos 1. Contohnya, siku, lutut, dan mata kaki. Sendi putar, yaitu sendi di mana ujung yang satu dapat mengitari ujung tulang yang lain.
Contohnya, tulang hasta dan tulang pengumpil. Sendi pelana, yaitu sendi berbentuk pelana dan berporos dua. Contohnya, telapak tangan dengan ibu jari. Yang terakhir, sendi luncur, yaitu sendi yang menimbulkan gerakan menggeser dan tidak berporos. Contohnya, tulang pergelangan kaki. Selanjutnya kita bahas komponen utama sistem gerak yang kedua, yaitu otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Fungsi otot yaitu sebagai alat gerak aktif, menopang postur tubuh, mengatur suhu tubuh, membantu proses metabolisme, dan melindungi organ dalam tubuh. Otot terdiri dari 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita lihat perbedaan ketiganya. Berdasarkan letaknya, otot polos terdapat pada lambung, uterus, rahim, kantong urin, dan pembuluh darah. Otot lurik melekat pada rangka. Otot jantung ada pada dinding jantung. Berdasarkan bentuk serabutnya, otot polos, serabutnya tidak beraturan. Pada otot lurik dan otot jantung, serabutnya beraturan. Berdasarkan jumlah intinya, otot polos memiliki 1 inti. Otot lurik memiliki banyak inti. Dan otot jantung memiliki 1 inti. Berdasarkan letak intinya, pada otot polos, inti terletak di tengah. Pada otot lurik, inti terletak di tepi. Pada otot jantung, inti terletak di tengah. Berdasarkan respon terhadap rangsangan, otot polos responnya lambat. Otot lurik responnya cepat. Dan otot jantung memberi respon sedang. Selanjutnya kita tinjau komponen penyusun otot. Yang pertama, protein aktin, yaitu filamen tipis penyusun miofibril, mengandung sisi aktif dan sisi pengikatan. Yang kedua, protein miosin, yaitu filamen tebal penyusun miofibril, mengandung penonjolan berupa kepala miosin. Yang ketiga, miofibril, yaitu sel-sel otot terbentuk dari aktin dan miosin berbentuk silindris panjang. Yang keempat, tropomiosin, yaitu protein aktin pengikat yang mengatur kontraksi otot. Yang kelima, troponin, yaitu protein kompleks yang melekat pada tropomiosin. Dan yang keenam, sarkomer, yaitu unit struktural fungsional terkecil dari kontraksi otot pada miofibril. Terakhir, kita tinjau mekanisme kerja otot. Otot polos merupakan salah satu otot yang menyusun organ dalam tubuh, seperti saluran pencernaan, pembuluh darah, dan saluran pernafasan. Mekanisme kerja otot polos, yaitu berjalan secara otomatis atau tidak sadar, tanpa adanya perintah dari otak. Otot lurik merupakan otot-otot yang melekat pada rangka.
Mekanisme kerja otot lurik dipengaruhi oleh kesadaran kita melalui perintah yang diatur oleh otak. Gerak otot lurik umumnya berlangsung secara cepat, tapi cepat lelah dan tidak teratur. Otot jantung merupakan otot yang khusus membentuk jantung dan berfungsi menggerakkan organ jantung. Mekanisme kerja otot jantung di luar perintah otak. Akan tetapi, kerja otot jantung masih dipengaruhi oleh saraf otonom, simpatetik dan parasimpatetik. Oke, demikian materi biologi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat!